Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku Rumah Kim. Nah, di video kali ini aku nggak beres-beres ya teman-teman. Hari ini tuh aku mau share video tentang budgeting bulanan ala aku. Jadi tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Nah, jadi alhamdulillah ya teman-teman, hari ini tuh udah masuk di bulan Agustus, gak kerasa udah terlewati bulan Juli kemarin. Alhamdulillah untuk bulan kemarin dan bismillah untuk bulan sekarang. Nah, gimana nih bunda-bunda teman-teman semuanya, udah pada bikin budgeting kah? Aku bikin video tentang budgeting ini bukan maksud untuk apa ya, menggurui atau merasa paling pintar, paling benar, paling bisa dalam mengatur keuangan rumah tangga ya teman-teman. Apalagi niatnya tuh untuk sombong-sombong, ria-ria, itu gak ada sama sekali ya teman-teman. Jadi aku bikin video budgeting ini sebagai evaluasi juga untuk diri aku sendiri, dan mungkin juga nih siapa tahu kan bisa memberikan motivasi dan inspirasi juga buat bunda-bunda semuanya yang ingin memulai bikin budgeting gitu teman-teman. Dan siapa tahu juga nih ada yang kondisi keuangannya dan nominal pengeluarannya itu mirip-mirip dengan aku gitu ya. Jadi kita saling support lah. Nah, alhamdulillah nih bunda-bunda, teman-teman semuanya, untuk bulan ini aku ada perubahan di income aku. Yeay. Karena setelah kemarin pas hitung-hitung ternyata tuh mulai ke sini biaya tuh semakin mahal, dan ternyata benar banget ya teman-teman, kita tuh gak usah khawatir kalau soal rezeki, pasti ada aja gitu ya rezekinya. Sekarang segala apa-apa mahal, pengeluaran banyak, insya Allah Allah yang cukupkan gitu. Nah, semoga aja rezeki kita di bulan Agustus juga makin lancar lagi, makin berkah lagi ya teman-teman. Oh iya, kadang-kadang aku suka nggak kontrol kalau misalkan dubbing kayak gini tuh kebanyakan bilang teman-teman atau bilang bunda-bunda gitu, mohon maaf ya teman-teman. Sampai kemarin tuh terakhir ada yang pas aku upload video tentang beres-beres, kalau nggak salah ada yang komen katanya terlalu banyak, bilang teman-teman sampai pusing dengernya. Aduh, aku bahkan kalau misalkan dubbing kayak gini tuh gak pernah nulis skrip gitu. Jadi mohon maaf ya, tapi alhamdulillah lah segitu juga berarti kan diperhatiin gitu ya, teliti banget. Oke deh, lanjut ke budgetingnya. Jadi yang pertama kali aku tulis di setiap budgeting adalah income ya teman-teman. Ini tuh pure income dari Pak suami. Kalau untuk tambahan alhamdulillah aku ada, cuma nggak besar ya, itu mah untuk nambah-nambah uang jajan aku aja. Jadi untuk income dari Pak suami ini bener-bener aku nggak budgetkan untuk dana beli-beli kayak apa, kalau misalkan ibu-ibu atau wanita mah ya suka beli skincare atau apa gitu, takutnya nanti tuh ada yang protes kok nggak ada dana kosmetik, atau misalkan beli-beli buat daster gitu, buat kerudung. Nah, aku ambilnya dari tambahan aku gitu ya. Nah, untuk income dari Pak suami alhamdulillah bulan ini tuh ada kenaikan jadi 150.000 per hari teman-teman ya, setelah bulan-bulan kemarin tuh 120 kalau nggak salah ya, 120 deh. Nah, kalau untuk bulan sekarang ditambahin karena uang jajan anak-anak juga ditambahin, sekarang tuh udah mulai naik ya tarif uang jajan anak-anak. Terus juga bayar WiFi juga udah katanya nggak mau ribet, jadi dikasihin aja ke aku gitu. Nah, selanjutnya untuk budgeting aku bagi teman-teman yang udah apa namanya, yang udah ngikutin budgeting aku sebelum-sebelumnya, seperti biasa aku tuh bagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah kewajiban. Ini tuh kewajiban adalah pengeluaran yang benar-benar si uangnya tuh harus ada, gak boleh gak ada ya teman-teman. Jadi tiap bulan itu harus ngeluarin nominal segitu gitu, gak bisa kurang, boleh lebih. Jadi diusahakan banget harus ada ya. Yang pertama ini aku masih punya cicilan rumah teman-teman, karena aku dulu tuh ambil KPR ya. Alhamdulillah tinggal berapa tahun lagi gitu mau lunas. Ya Allah, pengen banget cepat-cepat lunas ini. Udah gergetin banget, kayaknya plong banget kalau cicilan rumah udah beres. Nah, untuk cicilan rumah ini tuh 1 juta per bulan.
Terus, yang kedua ini ada, apa namanya, iuran RT teman-teman ya. Kalau di perumahan tuh ada iuran RT katanya untuk kayak kebutuhan, apa namanya, sampah, terus biaya keamanan, terus kalau misalkan ada kegiatan, hari-hari besar tuh Pak RT nggak minta-minta lagi. Nah untuk nominalnya kalau di tempat aku tuh 55.000. Nah, yang ketiga ada iuran sekolah. Ini tuh hanya sekolah si AA aja, anak aku yang tengah. Ini tuh biasanya untuk kas itu ya, kas kelas kayak misalkan buat beli-beli sapu atau apalah kebutuhan kelas gitu ya. Terus aku gabung juga sama iuran sekolah agama ini tuh ya teman-teman. Jadi nominalnya itu 45.000. Nah, yang selanjutnya ini ada apa namanya, bayar listrik ya. Kalau aku, teman-teman, karena aku pakai token dan isinya tuh suka seminggu sekali aja. Kalau di tempat aku, untuk token yang harga 50.000 itu 5253. Jadi aku ratain aja seminggu tuh 55 gitu ya. Jadi kalau untuk 1 bulan itu 220.000. Ada yang samaan nggak untuk bayar listrik itu seminggu itu 50.000? Nah, selanjutnya aku ada bayar WiFi, teman-teman. Sebulan itu 250.000. Dan untuk bulan-bulan sebelumnya kan WiFi itu ditanggung oleh pas suami gitu. Untuk bulan sekarang jadi dimasukin ke sini gitu. Terus ada arisan, ini tuh arisan RT ya, ibu-ibu paguyuban RT katanya untuk menyambung silaturahmi. Sebenarnya ada yang 200.000, 100.000, sama 60.000. Kalau aku pilih yang paling kecil aja ya, yang penting bisa kumpulnya aja gitu teman-teman ya. Nah, untuk kewajiban ini aku jumlahkan totalnya itu 1.630.000. Nah, ini tuh nominal yang nggak boleh nggak ada, nggak boleh di-skip setiap poinnya. Jadi harus ada gitu teman-teman. Riweuh kalau nggak ada ya. Karena ini benar-benar kewajiban yang harus ditunaikan setiap bulan. Kemudian untuk kategori selanjutnya, di poin selanjutnya ini ada kebutuhan. Nah, aku paling suka nih teman-teman kalau misalkan, ngebudget untuk kebutuhan karena di sini tuh si nominalnya tuh bisa diotak-atik gitu ya. Biasa kalau aku mah suka banget kalau misalkan ada sisa gitu ya. Jadi nanti tuh sisanya tuh bisa dipakai untuk ngisi challenge nabung gitu. Nah, sebenarnya nggak harus ada lebih juga sih, kalau misalkan ada yang lebih ya alhamdulillah, kalau misalkan nggak ada lebih juga nggak apa-apa gitu ya teman-teman, yang penting mah nggak, apa namanya, nggak over budget, nggak kurang gitu. Jangan sampai kita pengen ada lebih, ini tuh diirit-irit banget gitu ya. Nah, yang pertama ini ada beras, teman-teman aku tulis dulu 30 kilo untuk sebulan dan aku, apa namanya, yang pakai harga yang 13.000 per kilo, alhamdulillah di tempat aku tuh masih ada. Kalaupun nanti ada kenaikan harga, aku bisa ambil dari uang pegangan gitu ya, karena sekarang harga beras itu lagi mahal ya. Nah, yang kedua ada gas dan minyak, aku gabung aja, ini tuh 100.000. Nah, kalau di tempat aku harga gas itu 18.000 teman-teman yang tabung melon gitu. Alhamdulillah masih, apa namanya, masih murah ya. Beragam sih sebenarnya di setiap warung tuh beda-beda, ada yang 22, ada yang 20 gitu ya. Aku dapat yang 18.000. Kemudian untuk dana persabunan ini aku budgetkan 100.000 per bulan. Alhamdulillah cukup kalau untuk aku ya, teman-teman. Karena aku tim apa? Sabun yang sasetan, mandi juga pakai sabun batangan gitu, menurut aku lebih ekonomis karena misalkan kalau beli yang liquid, itu tuh kadang-kadang dimainin sama anak-anak dan jatuhnya itu mubazir gitu ya, boros banget gitu. Jadi ya udah deh cari aman aja pakai, sabun batangan. Nah, untuk sayuran ini aku budgetkan 750.000 per bulan karena aku biasanya food prep, alhamdulillah efektif banget buat aku untuk menghemat karena jatuhnya tuh lebih hemat dibanding aku belanja harian gitu teman-teman. Gak tahu deh kalau belanja harian tuh gak cocok banget di aku. Terus ini ada dana ekstra, aku budgetkan 100.000, takutnya tuh nanti ada harga-harga yang naik atau
untuk antisipasi ada pembelian yang harus dibeli gitu ya teman-teman, kayak misalkan untuk gula, kayak gitu-gitu deh yang habisnya tuh barengan itu riweh banget ya. Nah untuk jajan anak ini aku budgetkan 850.000 untuk 3 anak. Alhamdulillah anak-anak aku gak terlalu gimana gitu kalau soal jajan, jadi masih bisa dikontrol. Budget segitu tuh udah leluasa banget kalau untuk jajan anak-anak ya. Nah, untuk kebutuhan ini setelah aku totalin, total semuanya itu ada 2.290.000. Dan ternyata teman-teman alhamdulillah masih ada sisa setelah dijumlahin antara kewajiban dan kebutuhan. Dari totalnya itu masih ada sisa sekitaran berapa ya? 680.000 deh. Jadi aku pecah lagi untuk sisanya tuh aku pakai untuk saving. Karena kadang-kadang ya, kita tuh nggak tahu ada aja pengeluaran yang di luar, yang kita rencanakan gitu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, aku pecah lagi di poin saving gitu. Untuk poin pertama di, saving aku budgetkan untuk dana darurat. Ini dana darurat biasanya aku peruntukkan kayak misalkan ada tiba-tiba kondangan, terus nengok yang lahiran, atau nengok yang sakit gitu ya. Aku budgetkan 100.000 per bulan, semoga aja gak ada yang darurat-darurat terus ya. Terus yang kedua ini ada dana kesehatan, ini tuh nggak ngarep sakit ya, cuma emang harus apa ya, harus siapkan aja gitu dari jauh-jauh hari kalau misalkan, nanti ada yang sakit kan jadi nggak riweuh lagi ngambil uang-uang di pos yang lain gitu. Nah untuk dana kesehatan aku budgetkan 50.000 aja. Terus yang ketiga ini ada dana, lain-lain ya teman-teman, ini tuh dana lain-lain kayak misalkan aku pakai untuk, pajak motor atau misalkan bayar pajak rumah, terus kayak gitu deh teman-teman. Kalau misalkan ini tuh gak cukup, belum terkumpul, biasanya aku ambil lagi dari tabungan, sebenarnya sefleksibel itulah. Yang penting mah enggak ganggu yang kewajiban itu kalau aku. Tapi alhamdulillah sejauh ini tuh nggak sampai ngambil-ngambil dari yang lain ya teman-teman. Nah kemudian yang selanjutnya ini ada aku budgetkan ada dana hiburan. Biasanya kan kalau misalkan liburan sekolah atau apa, anak-anak tuh pengennya pergi kemana ya meskipun yang deket-deket gitu tetap aja kan butuh untuk ongkosnya, untuk jajannya. Jadi ya udah deh dibudgetkan aja gitu untuk dana hiburan. Jadi supaya nanti tuh nambahinnya nggak terlalu banyak. Nah, kemudian aku budgetkan juga dana pendidikan. Ini tuh butuh banget ya, teman-teman. Kayak jadi aku budgetkan 100.000 aja dan ini aku pecah lagi karena anak aku ada 3. Aku untuk si kakak alokasikan 50% aja karena dia udah SMP, kebutuhannya tuh banyak ya, kayak untuk motokopi lah, beli LKS lah, kayak gitu ya. Nah, untuk si AA ini masih SD, dia 30% aja dan untuk si Kim, dia itu masih belum sekolah jadi aku budgetkan 20.000 aja gitu, teman-teman. Nah, alhamdulillah sejauh ini setelah aku budgetkan untuk dana pendidikan kayak misalkan ada pergi-pergi, makan bersama orang tua atau apa untuk patungannya aku ambil dari sini gitu ya, jadi aman terkendali. Nah, ini setelah dijumlahkan ternyata masih ada sisa lagi teman-teman. Nah, sisanya yang paling akhir aku untuk pegangan aja gitu. Dan biasanya aku berharap benar-benar pegangan ini gak kepake. Karena tujuan budgeting itu adalah bisa apa ya, bisa sesuai rencana gitu. Semoga aja bulan ini tuh berjalan sesuai rencana. Nah, untuk budgeting bulan ini tuh udah selesai. Nah, ini aku tulis dulu di poin selanjutnya. Ini ada evaluasi. Semoga aja gak ada evaluasi untuk bulan depan gitu ya. Bulan Agustus ini berjalan aja gitu ya, berjalan lancar, gak ada apa-apa gitu ya. Nah, ini aku tulis aja, siapa tahu nanti tuh ada yang mesti aku catat gitu teman-teman. Nah, makasih banyak nih teman-teman bunda-bunda soleha yang udah nyimak video aku dari awal sampai akhir.
Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bisa menginspirasi, bisa memberikan motivasi juga buat teman-teman bunda-bunda semuanya yang udah biasa bikin budgeting atau misalkan yang baru mulai bikin budgeting. Alhamdulillah, manfaatnya tuh kerasa banget buat aku, bisa terkontrol untuk pengeluaran tiap bulannya dan bisa menekan keinginan gitu ya teman-teman. Jadi nggak terlalu boros aja, kalau aku gitu, alhamdulillah. Nah, makasih banyak deh ya teman-teman, sekali lagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa like juga videonya. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.